Apalagi yang narik sukma. Itu bohong, itu sekedar apresiasi tadi. Bohong, pengakuan saja. Kalau ada orang yang narik mediumisasi, narik sukma, itu sekedar gambar emosinya pribadi yang disurupi, yang ditempati narik sukma itu. Pribadi yang diisikan sukma orang lain itu. Itunya dia sendiri. Jadi yang di sana yang ditarik sukmanya nggak pengaruh apa-apa, nggak ada apa-apa. Kalau nggak percaya buktikan. Atau kalau yang ada yang menantang, saya tantang. Atau sukma saya, sekarang cabut. Karena saya enggak yakin, nggak ada. Siapa saja ya, walaupun kiainya, walaupun ustadznya. Ada yang bilang, ustadz itu kiai ada apa? Kamu masa tahu apa? Orang itu kiai, ustadz punya apa? Jangan kayak ustadz sekarang. Lalu dulu kayak ceritanya kayak Barsiso yang ahlinya seperti itu ada. Difitnah oleh iblis. Makin tinggi gedung makin besar juga. Makanya makin peluang untuk tidak pulang. Walaupun ustadz, walaupun kiai, yang siapapun yang dengan alasan dari supaya saya nggak percaya, itu sudah fitnah setan. Kalau nggak percaya, hadirkan ustadznya, suruh tarik sukma saya tantang semua. Karena saya nggak percaya, itu merusak akidah umat. Apalagi mediumisasi, itu bohong, itu merusak akidah umat. Itu bukan berarti menghilangkan kesidikan umat, tapi malah mengenalkan umat kepada klinik-klinik yang nggak jelas itu. Jadi mediumisasi itu gak ada, itu abstraksi murni, ungkapan emosional bawah sadar pribadi yang di mediumisasi itu. Tidak bisa dibuat sumber informasi.
ayat Al-Quran ketika ruqyah dibaca. Karena saya tegaskan, ayat Al-Quran itu bukan membuat orang, akhirnya kalau sampai dipercayai bahwa itu ayat Al-Quran bisa membuat orang kesurupan, akhirnya membuat orang reaksi seperti itu kayak orang kesurupan. Akhirnya ayat Al-Quran itu akhirnya terpikirkan di benak, menjadi terpikirkan bahwa Al-Quran itu malah membuat orang kesurupan. Karena memang nggak benar. Jadi yang saya pahami dan saya tegaskan, menurut pemahaman saya, jadi orang reaksi seperti itu bukan karena kesurupan. Jadi bukan karena bacaan Al-Quran lalu membuat kesurupan, bukan. Tidak sebegitunya. Sehingga tidak ada ilmu-ilmu khusus dalam ruqyah. Sehingga membuat orang bagaimana reaksi. Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran atau ayat thayyibah tidak membuat orang reaksi seperti itu. Nah, bentuk reaksi itulah yang disebut abreaksi. Yang diyakini, dipercaya oleh orang-orang yang belajar hipnoterapi. Jadi itu disebut enggak, bukan, Al-Quran itu bukan berarti membuat reaksi seperti itu. Reaksi seperti itu sugestivitas saja, walaupun tidak membaca ayat bisa. Ya buktinya reiki, pengobatan reiki itu nggak membaca ayat, dia juga begitu. Dan saya sering cuma sekedar bismillah di batin saja, saya ngomong dia sudah reaksi, belum baca ayat. Jadi ini bukan berarti saya menganggap ayat Al-Quran itu tidak bisa mengobati atau tidak bisa energi. Tetap ayat suci, ayat kalimat thayyibah, ayat Al-Quran itu suci dan mulia. Itu kalam Allah. Dan itu juga sumber kesembuhan. Sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Cuma dari sisi reaksinya itu bukan karena Al-Qurannya itu. Jadi Al-Quran itu bukan berarti membuat kesurupan. Bukan, tapi Al-Quran itu sebagai penyembuh. Jadi tidak harus reaksi seperti itu. Kalau sekedar reaksi itu adalah sekedar fenomena sugestivitas yang disebut abreaksi. Cuma sihir itu ada, cuma bentuk reaksinya itu yang nggak sebegitunya, yang nggak ada seperti itu. Itu sekedar sugestivitas tidak berkaitan dengan Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi bentuk reaksinya yang aneh-aneh kesurupan itu ya abreaksi. Bukan berarti tidak ada sihirnya. Kalau sihir tetap ada. Karena orang yang kebablasan di dalam dunia hipnoterapi, kadung belajar fanatik dunia hipnoterapi, dia tidak percaya dengan abreaksi, dengan adanya sihir, adanya santet. Semuanya dianggap abreaksi.
dianggap menyurupi. Kan banyak akhirnya datang ke saya mau diruqyah, orang enggak takut kesurupan. Memangnya ruqyah baca Al-Qur'an itu membuat orang kesurupan? Tanpa membaca ayat itu bisa abreaksi itu, karena itu sekedar ungkapan emosional karena sugestivitas itu. Reiki itu ya, sistem pengobatan yang ruqyah tapi non Islam ya, itu bisa muntah-muntah kok, bisa. Makanya saya tidak gampang kemudian ketika saya ruqyah itu saya kasih sugestivitas seperti itu. Bahkan saya berusaha sekiranya dia nggak reaksi seperti itu, tapi kadang orangnya memang sudah
pas kebetulan pribadiannya tentang leak itu banget gitu. Formulasinya tentang leak di otaknya, dia akan jadi leak. Karena nggak gampang, orang dukun-dukun itu sebegitu gampang tobatnya itu nggak gampang. Seperti yang ditampilkan di video-video atau di channel dari YouTube. Nggak gampang.
tayangan-tayangan, ucapan-ucapan perilaku yang menimbulkan fitnah setan, yang tidak bermanfaat bagi umat. Apalagi yang menjauhkan, membuat umat, membodohkan umat. Na'udzubillah min dzalik. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu. Dan sambung doanya, semoga kita semua kuat untuk hal-hal yang benar-benar hak, benar-benar jelas sesuai dengan keislaman, sesuai dengan akidah-akidah yang akidah Islam yang benar, ajaran-ajaran Islam yang benar, keilmuan-keilmuan Islam yang benar. Demikian kita selalu sambung doa terus. Jangan pernah kecil hati di dalam kebenaran. Harus kuat. Kita harus kuat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.